Yuk kita belajar lagi. Konsep P52. P5, P2RA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelatihan, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Amalia Puspayanti, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Sobat Pelatihan, jika pada pelatihan IKM sebelumnya, Sobat Pelatihan telah mempelajari satu materi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Pada kesempatan MOC kali ini, kita akan mempelajari secara mendetail tentang proyek penguatan profil pelajar. Ya, nge-lag deh internetnya. Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin P5 PPRA. Mulai dari konsep, pemetaan proyek, kemudian merancang alur aktivitas, menyusun model proyek, sampai pada merancang assessment proyek. Pada materi ini diharapkan Bapak Ibu Sobat Pelatihan dapat memahami tentang konsep P5 PPRA, mulai dari pengertian P5 PPRA, kemudian menjelaskan profil pelajar, yang mana nanti Bapak Ibu akan mengenal istilah dimensi profil pelajar Pancasila dan nilai PPRA. Kemudian Bapak Ibu mesti bisa menjelaskan apa saja prinsip di dalam P5 PPRA, kemudian manfaat, kemudian memahami tema-tema apa saja yang bisa dipilih, dan memahami tentang strategi pelaksanaan P5 PPRA. Untuk itu, Bapak Ibu Sobat Pelatihan perlu memahami dan mencermati peraturan-peraturan dan panduan dalam pengembangan P5 PPRA. Yang pertama adalah panduan pengembangan P5 PPRA, yang mana di sini Bapak Ibu bisa mempelajari lengkap tentang hakikat dari P5 PPRA, kemudian strategi pelaksanaannya, bagaimana merancang asesmennya, sampai pada monitoring dan evaluasinya. Peraturan yang berikutnya adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek nomor 262 tahun 2022 dan KMA nomor 347 tahun 2022 yang mengatur tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka di madrasah. Jadi jika kita berbicara tentang P5 PPRA, tentu tidak bisa lepas dari struktur kurikulum, karena di struktur kurikulum itulah diatur tentang alokasi pelaksanaan proyek atau co-kurikuler. Peraturan yang berikutnya perlu Bapak Ibu pelajari atau pahami, itu adalah Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 009 tahun 2022 yang mengatur tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Sobat Pelatihan yang berbahagia, mari kita pahami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Bagaimana yang Sobat Pelatihan ketahui, saya yakin sudah dipahami bahwasanya P5 PPRA ini adalah paradigma baru dalam kurikulum merdeka, yang mana ini dilakukan ya dengan pendekatan proyek yang kontekstual, ya, kemudian berbasis dari kebutuhan atau permasalahan yang ada di masyarakat maupun di lingkungan madrasah. Jadi kegiatan proyek ini ditujukan untuk menguatkan ya kompetensi dan karakter dari profil pelajar.
Jadi apa yang perlu Bapak Ibu tekankan di sini adalah harapannya proyek yang Bapak Ibu rancang itu benar-benar kontekstual. Kontekstual dalam arti berangkat dari masalah yang atau isu yang memang muncul di lingkungan sekitar madrasah. Jadi paling tidak bisa jadi di lingkup warga madrasah ataupun masyarakat di sekitar tempat tinggal. Jadi untuk proyek ini harapannya adalah melalui proyek ini nanti akan ada pembiasaan-pembiasaan positif yang itu adalah ditujukan dalam rangka penguatan profil pelajar. Apa masalah-masalah kontekstual? Bapak Ibu bisa ambil dari yang memang muncul atau menjadi kekhasan dari madrasah. Jadi isu yang diangkat contohnya adalah tentang aksi bullying. Jadi aksi bullying jangan diartikan sebatas itu sebagai aksi kekerasan, tapi bisa jadi yang terjadi di anak didik kita itu adalah pelecehan yang dilakukan secara verbal. Contohnya apa? Anak didik atau peserta didik itu biasanya memanggil temannya dengan panggilan nama orang tua. Memanggil temannya dengan nama orang tua. Nah, itu bisa dijadikan salah satu isu yang diangkat dalam proyek atau P5 PPRA. Kemudian contoh isu yang lain lagi, contohnya kita mengangkat tentang pola hidup sehat peserta didik kita, yang mana anak-anak sekarang itu lebih suka dengan makanan-makanan instan. Artinya kesadaran untuk mengatur pola makan ataupun menyadari pentingnya makan makanan sehat itu agak sedikit kurang. Jadi melalui proyek isu tersebut bisa diangkat sehingga nanti di akhir pelaksanaan proyek itu masalah-masalah tersebut tidak lagi terjadi. Tidak lagi ada anak-anak yang memanggil temannya dengan nama orang tua. Tidak lagi ada anak yang tidak menyukai makanan sehat, seperti menyukai sayur ataupun buah. Hal yang menjadi penekanan tentang pentingnya proyek di sini, yang pertama adalah tentang pentingnya proyek dalam rangka membangun kepekaan peserta didik kita terhadap masalah yang muncul di lingkungan sekitar mereka. Jadi di sini membangun kepekaan mereka terhadap penyelesaian masalah di lingkungan mereka. Kemudian dari proyek tersebut kita harapkan dapat memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam melakukan investigasi, kemudian pemecahan masalah, kemudian bagaimana mengambil keputusan yang mana itu tetap tentunya dalam pendampingan guru. Kemudian yang berikutnya adalah melalui proyek ini paling tidak ada aksi nyata yang dilakukan oleh peserta didik dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau isu-isu kontekstual di lingkungan sekitarnya. Jadi paling tidak di sana peserta didik ikut kita arahkan untuk memulai peduli dan ada kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Itu. Jadi berikutnya adalah di sini tentu yang menjadi fokus dari P5 PPRA adalah pentingnya proyek ini bukan sekedar melaksanakan proyek, tetapi ini adalah dalam rangka menguatkan karakter peserta didik. Dan akhirnya semuanya akan bermuara pada pembentukan kompetensi peserta didik yang sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Jadi yang perlu Bapak Ibu Sobat Pelatihan pahami di sini, P5 PPRA bukan sekedar kegiatan dalam rangka membuat produk atau karya, tetapi justru yang penting adalah sebagai bentuk aksi nyata peserta didik dalam rangka memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan mengalami ya atau membangun pembiasaan-pembiasaan positif dalam rangka pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar. Penguatan profil pelajar di madrasah fokusnya ada dua, Sobat Pelatihan. Jadi silakan diperhatikan kalau kita bicara tentang proyek di madrasah itu adalah dalam rangka menguatkan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin ya. Jadi ada dua penekanannya di sini. Diharapkan integrasi kedua profil ini adalah satu upaya
dalam rangka menguatkan profil pelajar kita yang mana tetap mengacu pada falsafah Pancasila dan diharapkan tentu lulusan madrasah kita itu memiliki cara beragama yang moderat. Apa yang dimaksudkan dengan pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila paling tidak adalah peserta didik adalah pelajar sepanjang hayat yang kompeten ya, berkarakter dan memiliki perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah, jika berbicara profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu Sobat Pelatihan akan mengenal istilah dimensi ya. Jadi untuk di profil pelajar Pancasila akan ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong, ya. Kemudian mandiri, kemudian kreatif, dan terakhir itu adalah bernalar kritis. Jadi ada 6 dimensi yang ingin dikuatkan melalui profil pelajar Pancasila. Dari dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila kemudian dijabarkan ke elemen dan sub-elemen, yang mana ini silakan Bapak Ibu bisa temukan di Peraturan Kepala BSKAP nomor 009 tahun 2022. Di sana Bapak Ibu Sobat Pelatihan bisa perhatikan bahwasanya ada turunan dari dimensi ke elemen dan subelemen. Dari 6 dimensi itu ada penjabarannya masing-masing. Dari dimensi, elemen, dan sub-elemen ini kemudian untuk profil pelajar Pancasila memiliki alur perkembangan profil pelajar yang mana ini sudah diatur masing sesuai dengan target capaian di masing-masing fase. Jadi untuk fase A, fase B, dan seterusnya itu memiliki target capaian masing-masing. Jadi bisa Bapak Ibu perhatikan ya di sana. Bahwasanya di peraturan ini Bapak Ibu silakan baca. Kalau untuk menemukan dimensi ada posisinya di atas, kemudian elemen ya, dan sub elemen. Nah, apa yang penting di sini Bapak Ibu yang tergabung nantinya di tim fasilitator proyek perlu memahami bagaimana keterhubungan dari target capaian sesuai fase ini dengan konteks permasalahan yang Bapak Ibu angkat di proyeknya masing-masing. Jadi ada relevansi nantinya target apa yang Bapak Ibu inginkan melalui proyek tersebut dalam rangka menguatkan profil pelajar ya sesuai dengan target capaian di masing-masing fase ini. Pelajar yang diharapkan pelajar itu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, memiliki pandangan global serta beragama secara moderat. Di sini ada 10 nilai yang ditekankan Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari berkeadaban, keteladanan, kewarganegaraan dan kebangsaan ya, dan seterusnya sampai dengan ada 10 nilai di sini. Inilah yang ingin ditumbuh kembangkan di peserta didik melalui rangkaian kegiatan proyek. Jika di dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu Sobat Pelatihan kenal istilahnya dengan dimensi, elemen, dan subelemen. Untuk di profil pelajar Rahmatan lil Alamin, Bapak Ibu, dari 10 nilai yang ada itu akan dijabarkan ke dalam subnilai dan indikator. Jadi sementara untuk di Kementerian Agama ya, peraturan atau panduan yang sudah dikembangkan dipublish ini adalah sesuai dengan apa yang tertuang di tabel ini. Jadi nanti ini silakan Bapak Ibu Sobat Pelatihan gunakan sebagai acuan untuk mengembangkan target di profil pelajar Rahmatan lil Alamin mengacu pada indikator dari nilai 10 nilai di PPRA. Profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang tergabung dalam profil pelajar adalah dalam rangka mengembangkan kemampuan dan karakter peserta didik melalui pembiasaan nilai positif, yang mana ini tentunya tidak hanya dibangun melalui kegiatan proyek tetapi
juga melalui budaya madrasah, kemudian kegiatan pembelajaran di intrakurikuler, dan juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di sini akan melibatkan peserta didik, ya, kemudian guru sebagai fasilitatornya, dan madrasah sebagai satuan pendidikan yang memiliki keterdukungan fasilitas dan sarana prasarana. Sobat pelatihan, untuk materi ini kita cukupkan, nanti akan kita sambung ke video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, cukup sekian. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.